Hello everybody, long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Aprianti dari Prodi D3 Gizi akan mempresentasikan sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata. Kita masuk pada pembahasan sejarah lahirnya Pancasila. 3,5 abad lebih bangsa kita dijajah oleh bangsa asing. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Kepulauan Maluku. Sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara kita ini. Pada akhirnya kita dijajah juga oleh mereka. Kemudian tahun 1596 bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Houtman dan de Keyser yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC. Dan penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia disajikan oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia karena tahun 1944 tentara Jepang mulai kalah melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena itu, terus-menerus terdesak. Maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua pada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat. Dalam maklumat Gunzeiken, pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan Jepang di Jawa dan Madura, dalam maklumat pada term awal pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang lebih kita kenal sebagai BPUPKI. Tugas badan ini adalah mengumpulkan usul-usul yang dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan di Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut membahas khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia pada nantinya. Sidang pertama tersebut ada dua tokoh dan membahas dasar negara,
yaitu Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Selain secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan gabungan antara panitia kecil dengan anggota BPU PKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta dalam sidang BPU PKI kedua. Tanggal 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar bagi Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering kita dengar PPKI. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sejak saat itu, Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin. 17 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI, mengadakan sidang dengan acara GSA Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan seluruh rakyat Indonesia, mengesahkan rancangan hukum dasar, memilih presiden dan wakil presiden untuk pengesahan hukum dasar negara. Terjadi proses yang sangat panjang sehingga sebelum mengesahkan hukum dasar, Dr. Anies Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada sore hari sewaktu-waktu setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat pada hukum dasar negara di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya agar dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Usul ini oleh Muhammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam. Bung Hatta berusaha mendorong tokoh-tokoh Islam demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di belakang ketuhanan dan diganti dengan Yang Maha Esa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.